Jadi agar tidur kita itu bermakna, beribadah, bahkan tidurnya ditemani malaikat, itu ada adabnya. Nah, itu diatur oleh Nabi, ya. Sebelum tidur kita dianjurkan bersuci, berwudu. Sebelum tidur disunahkan membaca Al-Muluk. Kenapa? Siapa yang baca Al-Muluk sebelum tidur, dia aman dari siksa kubur. Sebelum tidur disunahkan baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, dan ditiupkan ke tangan dan dibasuh ke seluruh tubuh. Mandi ayat namanya. Supaya apa? Supaya dia aman dari gangguan makhluk halus. Dari gangguan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tawakkal al-hayyul ladzi la yamutu. Wa qala aidan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Makasih Pak. Para jamaah sekalian, pecinta majlis ilmu dan pecinta rumahnya Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk sejenak duduk di rumahnya, beriktikaf sambil menunggu waktu Isya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal kita ini adalah amal yang Allah ridhai, amal yang Allah terima, amal yang nanti akan menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat. Dan kita berharap mudah-mudahan amal kita ini dapat kita pertahankan, dapat kita jaga sampai napas terakhir kita. Pada malam hari ini kajian kita masih kitab Sholihin halaman 52, yaitu babun fil yakini wa tawakkal. Bab tentang yakin dan tawakal kepada Allah. Di antara orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Begitu banyak ayat-ayat di Quran yang menjelaskan tentang pentingnya tawakal. Di antaranya adalah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Dan hendaklah bertawakal kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Yang lain, wa 'alallahi fal yatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia, Allah akan mencukupi segala kebutuhan. Itu di antara ayat-ayat tentang tawakal. Masih banyak lagi ayat yang lain yang dimuat oleh Allah dalam kitabnya.
Gimana semuanya? Nah, apa itu makna tawakal? Ada yang tahu tawakal itu apa artinya? Secara bahasa ya, tawakal itu kata-kata tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan. Ya. Nah, tawakal itu sesungguhnya secara bahasa menyerahkan, mempercayakan, menyandarkan, itu atas secara bahasa. Ya. Artinya orang kalau tawakal itu menyerahkan, mempercayakan segala urusannya hanya kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar. Tawakal menyerahkan, mempercayakan segala urusannya baik dunia maupun akhirat kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar atau usaha. Ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menjelaskan, kata beliau, tawakal itu menyerahkan ya kepada Allah ketika kita menghadapi suatu kepentingan, suatu urusan, ya. Bersandar kepada Allah ketika menghadapi kesulitan, disertai jiwa yang tenang dan hati yang lapang, hati yang damai. Itu kata Imam Ghazali, ya. Kata dia, menyerahkan kepada Allah ketika kita menghadapi suatu urusan, ya, apakah tentang perjodohan, bisnis, urusan anak kita, urusan pekerjaan kita, dan bersandar kepada Allah ketika kita menghadapi satu kesulitan hidup, ya, disertai jiwa kita, ya, jiwa yang tenang, hati yang damai. Jadi hati tetap nggak terasa khusyuk gitu. Walaupun lagi ada problem yang berat, dia nggak terasa khusyuk, nggak gelisah, ya, seperti kebanyakan orang, nggak stres, nggak depresi. Terus sekarang ini katanya ekonomi lagi sulit, minus berapa sekarang ekonomi? Minus 7. Kalau Filipina itu minus 18, ya, minus 18 di Filipina, parah lagi. Banyak orang yang bangkrut, ya. Indonesia juga banyak yang bangkrut, perusahaan yang ketutup, ya. Tapi kalau orang mukmin yang tawakal pada Allah, dia meskipun saat ini memang dalam kondisi krisis, pandemi, ya, lagi sulit, ekonomi lagi turun, dia nggak pernah khawatir kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu makhluk pun yang merayap, yang berjalan, yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau kita hidup, ditakdirkan rezeki kita itu air, jatah kita selama hidup 50 galon misalnya. Berapa galon? Coba kalau kita hitung-hitung berapa galon kita minum dari bayi sampai sekarang. Coba panas, ada panas? Panas? Ada nggak 10 galon? Lebih, ya? Lebih, banyak banget itu. Air yang kita minum, yang buat kita mandi, ya, yang buat kita macam-macam dah tuh. Yang kita minum aja dah. Kalau kita hitung-hitung, udah berapa galon yang kita minum? Kalau takdirnya kita tuh selama hidup ditakdirkan minum misalkan 50 galon, jika ada air segelas aja yang belum kita minum, pasti kita minum dulu sebelum kita mati. Ya, sebelum kita mati ada sisa air segelas yang belum kita minum, pasti kita minum dulu. Setelah itu baru setelah itu baru kita mati. Ya, seperti itu. Nah, makanya sekarang kita harus belajar yakin kepada Allah, ya, tawakal kepada Allah.
Nah, gimana caranya? Nah, ini penting ya. Gimana caranya untuk ya menumbuhkan ya apa namanya perasaan tawakal, menumbuhkan jiwa yang tawakal kepada Allah. Nah, ini penting ya. Bu, tawakal belum sama Allah nih? Bu, belum. Bapak pengen tawakal nggak? Harus ya, wajib kita tawakal. Kenapa? Karena tawakal ini merupakan salah satu cabang iman. Cabang iman. Orang beriman itu cirinya tawakal kepada Allah. Cabang iman. Iman itu cabangnya sampai 70 cabang. Tawakal itu bagian cabang dari iman. Artinya orang beriman itu harus tawakal. Dengan tawakal itulah kita akan mendapat cintanya Allah. Nah, ini penting. Gimana caranya agar kita jadi orang yang tawakal kepada Allah? Nah, yang pertama, supaya kita itu ya jadi orang yang tawakal, hanya bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, mempercayakan, menyerahkan semuanya ya kepada Allah. Yang pertama adalah kita harus selalu taqarrub kepada Allah, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ini pertama ya. Karena kalau kita nggak berusaha untuk taqarrub kepada Allah, nggak bakal tawakal itu hadir. Karena Allah menanamkan sifat-sifat baik itu kepada hamba-hamba yang mau dekat kepadanya. Di sifat-sifat baik itu kan tawakal, sabar, syukur, zuhud, ya, waro, ya, itu sifat-sifat terpuji itu. Ikhlas, tawakal. Nah, sifat-sifat yang baik ini siapa yang ngasih? Allah. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Karena sifat-sifat baik ini adalah ya Allah yang menumbuhkan ke hati kita, maka kita harus dekat sama Allah yang ngasih itu. Tuh ya. Dan kalau kita pengen dekat kepada Allah, kalau kita pengen taqarrub kepada Allah, itu caranya kita harus banyak mengamalkan amal-amal yang sifatnya sunnah. Setelah yang wajib. Nah, dijelaskan dalam diskusi panjang bukan, bahwa seseorang itu dekat kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib. Kemudian Allah sangat senang bila mana ada hambanya yang mengamalkan yang sunnah untuk taqarrub padanya. Maka ya, orang yang ingin tawakal kepada Allah, dia akan semangat melaksanakan amal-amal yang sunnah ya, amal-amal yang sunnah. Kenapa? Karena itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Karena gini Pak Bu, kalau kita itu hanya mengandalkan amal-amal yang wajib, sepertinya kita sulit untuk dekat sama Allah. Kalau cuma 5 waktu aja, berarti kita ketemu Allah cuma 5 kali. Tapi kalau kita kerjakan yang sunnah-sunnah, ya, itu kesempatan kita untuk berdoa dengan Allah lebih banyak. Misalnya di malam hari saat orang tidur, kita berdoa dengan Allah dengan qiyamul lail. Ya, pagi-pagi saat orang pada berangkat ke pasar, orang-orang pada sibuk ke kantor, ya, kita luangin waktu duha, ya, duha sunnah wajib, sunnah. Tapi meskipun sunnah, ternyata salah satu pintu surga namanya duha, ya, namanya pintu duha, dan pintu itu akan dimasuki shahibud duha, orang yang suka sholat duha. Tuh, ya.
qobliyah, ba'diyah, berapa rakaat semuanya? Hah? Berapa semuanya Bu? Pak? 12 rakaat. Ya. Nabi jamin siapa yang mengerjakan sholat sunnah secara semalam sebanyak 12 rakaat, Allah siapkan sebuah istana di surga. Istana di surga bagi siapa yang melaksanakan sholat sunnah sebanyak berapa rakaat? 12. Itu ya. Itu qobliyah dan ba'diyah. Coba kita hitung. Sebelum zuhur berapa? 4. Setelah zuhur 2, 6. Setelah maghrib 2, 8. Pada maghrib pada isya 2, 10. Sebelum subuh 2. Nah, itu ya. Kalau bisa jangan sampai ditinggal. Gitu. Kalau di masjid sholatnya nih Pak, Bu, ya itu qobliyah ba'diyah itu enteng, coba udah rasain. Betul gak? Betul gak? Rasain dah. Kalau di rumah nih qobliyah ba'diyah enteng berat. Hah? Yang wajib doang, benar kan? Betul gak? Betul gak? Lagi ya, beda rasanya. Kalau di sini di masjid itu kayaknya qobliyah ba'diyah enteng. Ya, karena suasananya beda Pak dengan rumah itu. Itulah makanya laki-laki wajib ke masjid, ya, wajib ke masjid supaya dia bisa terjaga sholat sunnah rawatibnya itu, ya, di samping ya 5 waktunya. Itu ya. Jadi kalau kita pengen tumbuh sifat tawakal kita harus taqarrub kepada Allah. Caranya amalkan amalan-amalan yang sunnah. Izin dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian 2 nih. Kiat yang kedua supaya tumbuh tawakal kepada Allah. Lakukan segala aktivitas kita ya semata-mata karena Allah. Baik itu aktivitas yang sifatnya duniawi apalagi ukhrawi. Nih, tadi saya minum ini dunia apa akhirat? Hah? Minum hukumnya apa? Mubah. Hukumnya mubah. Tapi minum ini mubah dunia bisa bernilai akhirat bila kita minum ikut sunnah Nabi. Minum dengan tangan kanan, baca bismillah, setelah itu baca alhamdulillah, maka minumnya itu akan bernilai di akhirat, menjadi penambah amal di akhirat. Coba kita hitung selama kita hidup berapa kali kita minum. Coba berapa kali yang baca bismillah? Hah? Banyakan baca apa banyakan enggak? Kadang-kadang jujur deh, banyakan berdiri banyakan duduk, banyakan tangan kiri. Kadang-kadang ada yang minum udah haus, minum aja ya. Padahal di minum itu ada pahala bila mana minumnya kita ikut sunnah Nabi. Kalau air putih ya yang bukan jam-jam sunnahnya duduk, kalau jam-jam diri. Nabi saat menjajah berdiri. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena kalau kita minum kondisinya dalam kondisi kita duduk, itu saringannya itu ketutup ya, sehingga air itu ya akan disaring oleh tubuh kita, sehingga kalau ada zat-zat yang nggak penting minggir dulu.
kalau kita ingin berdiri itu tutupnya terbuka sehingga air langsung los gitu, gak saring lagi. Nah jam-jam kenapa kita harus kenapa Nabi minta untuk berdiri? Karena jam-jam itu air yang sangat suci, air yang sangat diberkahi sama Allah. Sehingga walaupun berdiri dan dia langsung masuk, nggak pakai sari, dia nggak akan jadi masalah. Karena air itu sudah sangat-sangat bersih, ya, sudah sangat-sangat terjaga dari berbagai macam bakteri. Dia sama air putih yang punya kita, apalagi air isi ulang misalkan yang banyak diproduksi, kadang-kadang itu ada nyamuk itu picu, kayak gitu macam banyak, apalagi kadang kan sumber air semakin sulit, kadang air yang daur ulang segala macam, seperti itu, gitu ya. Jadi kita makan, kita minum, bahkan kita tidur saja tuh, bacaan zikir sebelum tidur itu lebih banyak daripada bacaan zikir bersolat. Kenapa coba? Cek dalam kitab-kitab adab hadis, bacaan zikir ba'da sholat itu lebih dikit jumlahnya ketimbang zikir sebelum tidur. Jadi agar tidur kita itu bermakna, beribadah, bahkan tidurnya ditemani malaikat, itu ada adabnya. Satu, tidur itu bukan perkara kita hanya rehat. Kalau tidur kita itu tanpa adab, tanpa doa, apa bedanya dengan tidurnya kebo tidur nggak? Tidur, tapi kebo tidurnya nggak pakai doa, nggak pakai adab. Nah, itu diatur oleh Nabi, sebelum tidur kita dianjurkan bersuci, berwudu. Sebelum tidur disunahkan membaca al-muluk. Al-muluk. Kenapa? Siapa yang baca al-muluk sebelum tidur, dia aman dari siksa kubur. Sebelum tidur disunahkan baca al-ikhlas 3 kali, al-falaq, an-nas, dan ditiupkan ke tangan dan dibasuh ke seluruh tubuh. Mandi ayat namanya. Supaya apa? Supaya dia aman dari gangguan makhluk halus, aman dari berbagai macam bahaya yang kita nggak ketahui, tapi berbisa, itu melindungi, dilindungi sama Allah. Kalau kita tidur baca qul huwallah, al-falaq, an-nas, ditiupkan, itu ada hadis sahih. Sebelum tidur suruh zikir, zikir Fatimah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 24, jadi 100. Coba hitung-hitung, banyakkan mana tuh zikirnya antara sebelum tidur sama pada sholat? Sebelum tidur. Kalau itu kita amalkan, luar biasa tuh. Coba saya mau tanya, kita tidur berapa tahun? Hah? Halo? Banyak gak? Nih hitung aja. Kalau saat ini kita usia 60 tahun dan tidurnya kita ikut dokter 8 jam sehari, kita udah kehilangan 20 tahun. Tidur doang boleh 20 tahun. Tidur doang 20 tahun dah tuh. Tidurnya doang berapa tahun? 20 tahun. Tapi di antara tidur kita mana yang bermakna, mana yang bernilai, berpahala gitu. Jangan-jangan sama tidur kita nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena nggak ada doa yang kita baca, nggak ada etika, nggak ada adab yang kita laksanakan gitu. Makanya mulai hari ini, kalau kita kepengen jadi orang yang tawakal kepada Allah, lakukan segala kegiatan kita karena Allah.
semata-mata karena Allah. Niatin untuk ibadah kepada Allah. Makan kita, minum kita, tidur kita, berdagangnya kita, bekerjanya kita, ya. Niatin, ya. Ibtigoa mardotillah. Kalau orang dagangnya karena Allah, yang cari Allah, nggak bakal dia curang, nggak bakal dia kurangi timbangan. Dia pasti jujur. Kalau dagangnya itu niatnya karena Allah, nggak mungkin ditipu. Betul? Iya. Kenapa? Karena dagang itu sunnah. Ya, sunnah. Sunnah itu bukan cuma duha, Senin Kemis, bukan cuma puasa Senin Kemis, bukan hanya witir, tahajud. Dagang itu sunnah juga. Kata Nabi, alaikum bintijarah. Hendaklah kamu itu dagang, kata Nabi. Bisnis. Alaikum bintijarah. Hendaklah kamu itu dagang, bisnis. Kenapa suruh bisnis? Fa inna fiha tis'atun asal rezeki, karena dalam dagang itu ada 9 dari 10 pintu rezeki. Tuh, pintu rezeki 10, 9-nya ada di dagang. Oh, yang tanya nggak panas nih dagang. Kalau dagang itu dapat duit tiap hari kan? Tiap hari. Kalau ngantor sebulan sekali, betul Pak? Betul. Berdagang tiap hari, jualan bakso ke, jualan apa ke, tiap hari dapat duit tuh. Masya Allah. Tokonya 5 pintu rezeki itu didapat. Yang 10 cabangnya, Masya Allah. Ya. Cuma dagang ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan orang Islam. Sehingga yang amal Cina, yang amal siapa? Cina. Sehingga negara kita ini dikuasai nama Cina. Betul. Coba lihat dari hulu ke hilir semua Cina. Ya. Semuanya dikuasai sama Cina. Ya. Apa sejadah itu yang kita pakai made in Cina. Apa tasbih itu yang kita zikir buatan apa peci? Gede banget. Cina. Coba. Betul kan? Iya. Jarang itu tasbih buatan Haji Abdul Hamid. Tak lagi dikit. Iya. Nggak laku ya. Masya Allah, ya Allah. Cina mah kuasain pedagang, padahal itu bisnis masuk sunnah Nabi. Ya. Makanya, ya siapa sih dicoba ya dagang? Katakan. Oh, dagang apa? Minuman. Hah? Minuman. Perumahan. Minuman. Minuman. Masya Allah. Semoga Allah berkahi ya. Tiap orang minum bisa hilang hausnya, dapat pahala dia. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Satu lagi dagang. Ada lagi dagang? Panas. Berbaso ya, bakso doang. Asinan. Ya. Bu. Jangan malu-malu mau dagang nasi uduk ya. Dagang gado-gado. Gak apa-apa. Karena ternyata nanti orang yang masuk surga pada Nabi itu bukan ahli ibadah, tapi at-tajirus shadiqul amin, pedagang, pebisnis yang jujur, yang dipercaya, masuk surganya bareng Nabi-Nabi. Masya Allah. Pedagang yang dipercaya, dia dagang jujur dan dia nggak disibukkan dengan dagangannya. Walaupun dia dagang bisnis begitu aja, tinggalkan dulu dagangannya, tokonya tutup dulu, dia sholat dulu, sholat buka lagi tokonya kayak begitu. Itu dagang yang kuat begitu. Jangan orang maaf nih ya, orang keasikan dagang, apa lupa ibadah.
sholat. Saya pernah mampir ya, sholat habis khotib Jumat saya mampir. Ya saudara, ada saudara itu dagang di pasar. Mampir, bang, enggak Jumatan, katanya gitu. Oh iya nih Pak Ustaz. Sampai enggak keburu Jumatan. Kenapa? Tadi tuh pas ajan banyak yang beli. Banyak banget ya. Lagi enggak ajan enggak ada yang beli, begitu aja banyak beli. Itu ujian bang dari Allah. Masa kadang-kadang enggak Jumatan begitu. Iya nih ya Allah. Saya belum bisa nih ini kali ini. Belum bisa, masya Allah. Itu kayak gitu, diperbudak oleh dunia gara-gara dagang sampai nggak sholat Jumat. Banyak kayak gitu. Ya. Yang lebih heran lagi nih, banyak lagi orang dia bekerja di masjid tuh, masjid yang bangun tuh. Tapi di ajan pun mana agak sholat ada nggak gitu? Banyak. Ada nggak Pak? Hah? Tumpah bangunan Pak, ya? Ini tuh dia yang bangun masjid tuh, tapi dia nggak sholat. Dari ini masjidnya, karena sholat dia ngopi-ngopi, ngerokok di atas. Ya Allah, itulah, ya. Tuh yang kedua ya. Jadi kalau pengen tawakal kepada Allah, lakukan segala aktivitas kita ya dalam rangka kita itu ya mencari ridho Allah. Libatkan Allah dalam setiap amaliyah kita. Gitu. Libatkan Allah setiap amalan kita. Sehingga kita makan ingat Allah, baca bismillah. Kita minum ingat Allah, baca bismillah. Mau tidur Allah kita baca zikir dulu. Begitu. Sampai masalah urusan syahwat ya, kita kepengen dalam syahwat seks kepada istri kita, ingat sama Allah yang ngasih nafsu. Suatu saat itu syahwat dicabut tuh sama Allah, dicabut itu rasanya tuh, kepengennya hilang. Betul nggak Pak? Ada nggak orang yang udah hilang rasanya? Hilang rasa? Ada nggak? Ada. Apalagi perempuan. Ya, maaf nih, perempuan kalau udah menopause, udah lahir, hilang itu rasanya. Rasanya nggak hilang, kekuatannya hilang. Rasanya nggak hilang kata Pak Haji. Kekuatannya hilang. Gitu. Iya. Kekuatannya hilang. Iya lo cabut. Dikit-dikit lo cabut kekuatannya tuh kan. Masya Allah tuh. Ya. Nah ketika masih ada kekuatan itu, kita nyalurkan. Ingat sama Allah yang ngasih kekuatan. Bahkan ada orang seorang ulama itu, ya, saya baca dalam sebuah kitab, ketika dia itu mau jima sama istrinya, dia doa kepada Allah, Allahumma ya Qawi, ya Allah yang maha kuat, berikanlah kekuatan kepada kemaluan saya, agar saya bisa memberikan nafkah batin kepada saya. Doanya begitu. Boleh, boleh. Lupa. Udah keburu belat lupa panas. Buru-buru gitu. Iya. Lamaan banget katanya begitu. Panjang banget doanya. Ya Allah. Nah, hal itu ibadah. Ibadah bukan? Ibadah. Masya Allah ya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, kiat supaya kita tawakal kepada Allah adalah as-silah was-silah was-siqah billah. Kita harus selalu kuatkan hubungan kepada Allah dan kuatkan rasa siqah kita kepada Allah. Ya, bangun kepercayaan kita kepada Allah, bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kita, bahwa Allah itu gak akan meninggalkan kita, bahwa Allah itu peduli sama kita, sayang sama kita. Bahkan sayangnya Allah kepada orang beriman itu lebih sayangnya seorang ibu kepada anak bayi yang masih merah. Bu, saya mau tanya, saat ibu dulu punya anak bayi
masih merah, ya, masih merah nih, saya nggak buang anaknya, saya bahkan kita nggak rela ada nyamuk nempel di tubuhnya. Bahkan andaikan anak kita sakit, kita pengen biarlah sakitnya pindah ke saya, jangan ke anak saya, gitu ya, betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, sayangnya Allah kepada hamba yang beriman itu melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak bayi yang masih merah. Di situ bukan siqah billah, percaya kita kepada Allah, bahwa Allah nggak akan menyanyiakan kita, bahwa Allah ya peduli sama kita, Allah perhatian sama kita, Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan, bahkan Allah mengetahui perasaan kita, apa yang kita rasakan. Allah tahu nggak? Pak, Bu, halo, Allah tahu nggak apa yang kita rasain, yang kita pikirin? Allah tahu nggak? Tahu. Mana ayatnya Ustaz? Ada. Lihat di surat Qaf. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dirasakannya, apa yang dipikirkannya, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah tahu yang kita rasakan apa, yang kita pikirin apa. Allah tahu. Nah, karena Allah tahu yang kita pikirkan, maka mikir yang baik-baik. Ya. Karena Allah tahu isi hati kita, kita harus berhusnuzon kepada Allah. Kita nggak boleh suudzon, nggak boleh berusaha kepada Allah, nggak boleh. Karena Allah tahu isi hati kita, Allah tahu perasaan kita. Ya. Sini pentingnya kita harus as-siqah billah, tanamkan kepercayaan kita kepada Allah dan yakini apapun yang Allah takdirkan kepada kita itulah yang terbaik buat kita. Ya, meskipun mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi terbaik karena kita nggak tahu, Allah yang Maha tahu kedepannya seperti apa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Boleh jadi kamu gak suka, benci dengan sesuatu, padahal itu baik buat kamu, kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu sangat suka, senang dengan sesuatu itu, padahal itu gak baik buat kamu. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, Allah mengetahui apapun yang terjadi, sedangkan kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Semua rahasia Allah yang pegang. Maka ya, orang yang bertawakal itu dia ya akan bersikap qanaah. Dia akan merasa qanaah dengan rezeki yang Allah takdirkan kepadanya, merasa cukup ya dengan Allah, rasa kaya dengan Allah, meskipun secara ekonomi mungkin dia kategori orang yang kekurangan, tapi kalau dia qanaah, dia merasa cukup kepada Allah. Maka ya, di saat Abu Bakar sedang bersembunyi di gua bersama Nabi, karena ketika itu dikejar-kejar oleh orang Quraisy, ya kan? Nah, bersembunyi di gua, namanya gua Sur, ya, gua Sur. Itu Abu Bakar melihat kaki orang kafir itu lalu-lalang, pedang orang kafir itu ya terhunus di depan mulut gua. Cuma ketika orang kafir tidak menunduk, enggak jongkok gitu. Kalau dia jongkok aja, ngeliat, udah berbisiklah Abu Bakar, ya Rasulullah, andai orang kafir meninggal kita, habislah kita, habislah kita berdua. Kata Nabi, ya Bakar,
la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan takut. Kita nggak berdua, kita bertiga sama Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Gitu. Ya. Jadi kalau orang tawakal sama Allah, ya, meskipun dalam kondisi yang sangat-sangat menegangkan, sangat genting, menakutkan, dia singkong sama Allah. Bahwa Allah akan membelanya, nolongnya, gak akan takut. Karena Allah sekali lagi gak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Gitu. Nah itu yang ketiga ya. Jadi kita harus bangun ya siqah billah. Ya. Keempat yaitu, nah ini penting ya, selalu berusaha untuk mensyukuri segala pemberian rezeki dari Allah. Nih yang keempat, kalau pengen tawakal sama Allah, jadilah ahli syukur. Ya, ahli syukur. Kok ada apa hubungannya antara tawakal dan syukur? Ada hubungannya. Ya. Orang yang bersyukur itu selalu mengembalikan nikmat itu kepada Allah, dan dia akan menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan nikmat apa saja yang ada pada kamu itu semua dari Allah. Baik nikmat sehat, nikmat punya istri, nikmat punya anak, punya pekerjaan, punya rumah, punya saudara, punya ibu, punya bapak. Ya Allah, betul? Tubuh yang sempurna, lengkap, semua dari mana? Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat yang ada pada kamu sejati dari Allah lah sumbernya. Maka semakin kita bersyukur kepada Allah, maka nanti sifat ya tawakal itu akan semakin bertambah dalam diri kita. Ya. Nah ini ya diantara cara untuk menumbuhkan ya jiwa tawakal dalam diri kita. Saya doakan mudah-mudahan para jamaah ditumbuhkan sikap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan salah satu ya amalan yang akan mendatangkan cintanya Allah. Karena Allah cinta kepada hamba yang tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Semuanya Allah mencintai hambanya yang tawakal kepada Allah. Bagi penutup kata Nabi, ya, seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan benar, sebagaimana tawakalnya seekor burung. Dia berangkat di pagi hari dalam kondisi perutnya lapar, dan dia kembali ke sarangnya dalam kondisi kenyang. Ya, burung ketika tawakal kepada Allah, apakah dia diam sendiri, diam aja di sarangnya nunggu rezeki? Hah? Enggak, dia terbang kan hingga ke pohon-pohon. Apa itu dia? Ikhtiar, berusaha. Begitu orang beriman, ketika tawakal kepada Allah, meskipun dia yakin rezeki itu dijamin sama Allah, dia ikhtiar. Berangkat pagi hari, mencari nafkah, berdagang, bertani, berusaha, bekerja. Namun ketika sore dia pulang, sore pulang, supaya malamnya itu kumpul sama keluarga, bisa ikut ngaji, bisa bikin Al-Quran. Jangan sampai maaf nih, ada orang demi dunia berangkat gelap, pulang gelap. Ada nggak? Ada nggak? Berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya udah tidur. Ada yang gitu? Hari Minggu ada tamu Pak. Apa? Ada tamu. Tamu? Hari Minggu bapaknya di rumah. Gitu ya. Ada tamu. Ya, hati-hati nih. Nabi ngajarin bahwa tawakal burung aja tuh, berangkat pagi, pulang sore. Artinya kita kalau mau nyari nafkah, berangkat pagi, sore pulang, Pak. Ya, agar kita bisa kumpul sama keluarga, kumpul sama anak, sama istri, bisa ikut taklim, ya. Insya Allah. Kalau masalah rezeki, Allah akan cukupi. Kalau kita dengan Allah dengan cara yang benar, ya.
Demikian, kalau udah masuk waktu Isya, cukup ya? Yang mau nanya? Cukup? Ya cukup. Tinggal dahulu aja ya. Ya. Bersama kita tutup membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.